Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, yang kami hormati Camat Pakisaji Ibu Endah Sriati SIP beserta Musbida Pakisaji, Ketua PDDMI Kabupaten Malang Dr. Andes Kiai Haji Imam Sibawai, yang kami hormati Profesor Dr. Mufidah Khalil MAG, Dr. Anda Hajah Latifah Sohib, Ketua PD BKMM DMI Kabupaten Malang Hajah Aminah, Ketua BCDMI Kecamatan Pakesaji Dr. Supriyanto MPD, Pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Quran Asy-Syafi'iyah Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abrori MPDI, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ilmu Quran Asy-Syafi'iyah Gus Ahmad Gofar Ismail Esos, Ketua PCBKMM DMI Kecamatan Pakesaji Hajah Imro'atin Nuri Sururi SAG MH, Ketua LTMNU Kecamatan Pakesaji Haji Saifuddin Zuhri SPD, Ketua MWCNU Kecamatan Pakesaji beserta Banom, yang kami hormati Kepala Desa sekecamatan Pakesaji, Takmir Masjid sekecamatan Pakesaji, Ketua BKMM Ranting sekecamatan Pakesaji beserta jajarannya.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah kita berada di Masjid Qutb Tijaniyah ini untuk menghadiri acara pelantikan pengurus ranting BKMM DMI sekecamatan Pakisaji dan launching program ini Isya Keliling. yalal watan Kumpul watan minal iman Warakakum minal hirman Inhadu alal watan yalal watan Kumpul watan minal iman Warakakum minal hirman Inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmi mama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawmi mama. Satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, satu hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh Desa Kebon Agung, wabil khusus Dusun Sememek rahimakumullah, wabil khusus dumateng Gus Muhammad Ali Abrori Dr. Kiai Haji rahimakumullah, saha sedaya keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati jajaran PD DMI Kabupaten Malang, Abah Imam Sibawe, ahlan wa sahlan Abah. Inilah kami PC BKMM DMI Kecamatan Pakesaji
Ahlan wa sahlan ugi keluarga besar PD BKMMDMI Kabupaten Malang, Umi Hajah Aminah saha sedaya pengurus ingkang tansah kita takdimi jajaran pengurus MBCNU Kecamatan Pakesaji wonten Gus Yusuf saha sedaya banom ngapunten ingkang agung rawuh sedanten alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Pakesaji sampun rawuh sedanten nggih. Alhamdulillah, yang saya cintai, saya banggakan pengurus ranting BKMMDMI se-Kecamatan Pakesaji. Masya Allah, lautan jilbab putih luar biasa. Masjid Qutbut Tijaniyah malam ini menjadi saksi lahirnya pengurus ranting BKMMDMI se-Kecamatan Pakesaji. Mudah-mudahan langkah kita bersama untuk terus memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim masjid, mendapat ridho dan rahmatnya Allah, mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu pertama mewakili PC BKMMDMI Kecamatan Pakesaji kami mengucapkan matur nuwun syukron jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan acara pengukuhan ugi launching program iling Isya Keliling malam hari ini. Seluruh amal panjenengan baik berupa moral, material, harta, tenaga, waktu, pikiran, wabil khusus Gus Abror ingkang sohibul bait, mudah-mudahan semuanya mendapat balasan dari Allah. Syukron jazakumullah ahsanal jaza. Sekali lagi matur nuwun ingkang agung sedaya ingkang sampun rawuh tanpa terkecuali Bapak Takmir se-Kecamatan Pakesaji. Alhamdulillah rawuh sedanten. Kaping kalih Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mugi tetap katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang leres-leres sampun paring contoh suri tauladan ingkang sae dumateng kita sedaya ingkang tansah kita rantos syafaatipun mulai wonten donya ngantos akhirat. Kaping tiganipun maksud acara kita malam ini yang pertama pengukuhan ataupun dinamakan pelantikan pengurus ranting BKMM Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia se-Kecamatan Pakesaji terdiri dari 12 desa lebih kurang 300 pengurus. Yang kedua, acara yang kedua malam hari ini monggo kita dukung bersama PC DMI Kecamatan Pakesaji bekerja sama dengan PC BKMM DMI Kecamatan Pakesaji, UGI LTMNO Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama bersinergi. Kalau di Kabupaten Malang ada suling subuh keliling, maka di Pakesaji malam ini akan dilonceng oleh Bapak Bupati kita iling Isya Keliling. Ini perdana. Jadwal 1 tahun ke depan sudah tersusun waktu kita raker bersama. Mohon dukungan kita semuanya. Mari kita makmurkan masjid. Jangan sampai nyun sewu yang tidak ada tuntunan malah banyak yang nonton, tetapi yang tuntunan sepi. Itulah maksud dari program iling. Kita makmurkan masjid sehingga tidak kalah ramai dengan yang tontonan di luar sana. Lak setuju sedanten nggih? Mendukung sedanten nggih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Matur nuwun. Nanti bulan Februari manggen tenggene Masjid Jami Al Ikhlas Desa Karangduren.
Tak pripun sampun rawuh Abah sinten kita tadi sempat komunikasi. Alhamdulillah. Dan seterusnya 12 masjid sudah kita susun. Loh, masjidku kok dorong putaran berikutnya. Ngoten nggih. Selajengipun acara kita malam hari ini yang pasti setelah lahir, setelah dilantik, mudah-mudahan semuanya terus bergerak. Ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir, tugas kita memakmurkan masjid. Kita yang warga Nahdlatul Ulama, ayo terus makmurkan masjid. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ngoten nggih, Bu. Pengantar saking kula yang terakhir, PCBKMM Kecamatan Pakesaji dilantik tahun 2023 di Masjid Besar Al Ihsan Pakesaji sebagai markas besar. Lajeng 2024 kami mengadakan pelatihan kader dakwah. Dari pelatihan kader dakwah itu kita lombakan sehingga lahir juara-juara dakwah ada 12. Malam ini kita tampilkan 2 karena kebetulan santrinya Gus Abror. Maka kenapa kok dipilihnya di sini? Karena santrinya beliau. Mudah-mudahan memotivasi kita semuanya. Mohon ikhlasnya. 5 menit saja kita dengarkan anak-anak kita yang sudah kita kader. Terus kita kader latihan public speaking, berani berbicara di depan umum dalam kerangka dakwah. Ngoten nggih? Oke, anak-anak sudah siap. Berikutnya putarannya terus ada tampilan anak-anak. Mohon dukungan semuanya. Kalau sekali lagi kalau hari ini yang viral yang nggak ada tuntunan dakwahnya, alangkah merananya kita hidup bersama di dunia ini. Selama hayat masih di kandung badan, yuk dakwah ini terus jalan. Untuk pengantar dari saya cukup. Pak Sakerah ngingudoro. Kulo kata salah, kulo nyuwun ngapura. Bu Painten sugih klopo cekap semanten atur kawula. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abrori MPDI merupakan pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Quran Asy-Syafi'iyah yang berdiri sejak tahun 1994. Pada kesempatan ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abrori MPDI. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Qail fi kitabihil karim, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innama
ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Al-muhtaramun wal muhtaramat, para alim, para ulama, para asatidz, para asatidzat, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus pengurus masjid utawi DMI, Dewan Masjid Indonesia, ingkang khususipun wonten wilayah Pakisaji, ingkang insyaallah kegiatan ibu-ibu dipun melai dalu menika muga-muga terus istiqomah ila yaumil qiyamah. Sedaya kemawon para takmir, para imam-imam masjid ingkang dalu menika rawuh, kader-kader NU baik fatayat muslimat ansor sak piturutipun sedaya kemawon mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah, mugi senantiasa mulyakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat ingkang minulya, beberapa hari yang lalu ketua masjid ibu-ibu kula mboten pirsa asmane dateng kula taren pripun menawi dipun salaf wonten masjid pondok mriki. Kula jawab monggo. Alhamdulillah dalu menika terlaksana. Mugi-mugi hadir kula basa menika bener-bener nyatakne bilih kula jenengan iki iman dhateng Allah. Mergo Kanjeng Nabi natos dawuh, kono pemlebu masjid fashhadu ala imani, saksikan akan keimanannya. Masyaallah mlebu masjid tok gak sembahyang, tapi gelem mlebet masjid. Wah niki sampun jempol, saksikan akan keimanan dia. Mergo boten sedaya umat Islam niku purun mlebu masjid. Boten sedaya umat Islam niku purun mugi-mugi mulai dalu menika sedaya umat Islam kersa masuk masjid, kersa salat, ben kersa poso Ramadan. Ten warung-warung lek injing siang wis gak ono sikil. Menapa niku ten warung-warung. Amin ya robbal. Ananging pancen ikilah keindahan ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ana sing model ngene, ana sing model ngene. Ananging tujuan kula sedaya memakmurkan masjid supados umat menika bener-bener nderekaken ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Supados boten klintu akidah. Mergo kula jenengan kedah prihatin sangat. Ten Malang niki wonten organisasi sangat besar namine Yayasan Al Kautsar. Wonten Blembeng mriku. Niki saingane sabilillah. Niku gadane Syiah. Warga NU kathah sing sekolah ten mriku. Padahal Al-Qur'ane sampun benten. Nah ini saya kudu prihatin. Syiah niku Al-Qur'ane namine Al-Kafi. Ayat-ayat ingkang wonten dhamir utawi namine Kanjeng Nabi sedaya diganti namine Sayyidina Ali. Kaya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalna aliyan illa rahmatan lil alamin.
Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Aliyun illa rasul. Nauzubillahi min dzalik. Niki sudah masuk di Malang dan anak-anak mahasiswa sampun kuwata sing kenging napa pengaruh kawin mut'ah, nikah mut'ah, kawin kontrak. Purun ibu putri ini dikawin kontrak. Mohon mila saka menika monggo kegiatan BKMM menika dipun istiqomahi bentengi putra putri kula jenengan ben boten nderek ajaran sing aneh-aneh sing nyempal saking ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ten Malang niki sampun kathah mahasiswa sing napa suaminya tidak satu orang. Gara-gara kontrak ini lho. Di kontrak sedina songi, ana sing sak minggu, ana sing sak wulan, ana sing setahun. Nah niki Malang sampun wonten. Muga-muga putra-putri kula jenengan dengan terbentenginya wonten BKMM nika dislametno dening Allah Subhanahu wa taala. Mila mantun niki sinten ae ingkang dipun lantik, ingkang boten dilantik kudu ndukung. Pun sampe aku gak seneng lek sing dilantik iku. Pun sampe ngono. Kudune alhamdulillah dulurku dilantik, muga-muga aku iso ndukung perjuangane tiap ana kegiatan, ana napa? Ana telone, ana kacange. Sakiturute. Mila kegiatan NU, Muslimat, Fataya, BKMM, DMI niki pun sampai garingan. Jenengan wonten daharane ngoten kali garingan remen pundi? Wonten daharane nggih? Mboten kira kula jenengan iki amal tambah melarat, mboten kira. Monggo sing yakin nang dawuh Kanjeng Nabi dalam perjuangan kula jenengan kedah yakin nang dawuh Kanjeng Nabi niki. Mana qasamin malin bi shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan akan bertambah, bahkan akan bertambah. Sangganggae kula jenengan lek maam terus ana nginume lah. Ana syukure niku sekalipun boten apa? Boten langsung ndongakno mesti ati penak, pikiran penak wae malih dadi donga sae. Tapi acare dawa suwe garingan. Marono gak teko meneh ulang ngarep. Iki monggo nggih Islam kersane wonten siare bener-bener iki lah ajaran Islam niku mboten ajaran medit pilpol kembang terong, gelem nyetol gak gelem kalau aja ngono. Apa ya gelem nyetol ya gelem jenenge perjuangan mesti ana rekosane. Wis hati-hati ngono sik ana sing main niku biasa menan. Lah paiduan iki lah sing barakno kula jenengan iki tambah dewasa, tambah saged berbenah diri. Mboten nenten paidu dilem tok malih napa? Kula jenengan malih mboten pirsa lek awake niki adalah makhluk yang serba ada kekurangan. Ingkang terakhir mbok pilih kula keluarga pondok ugi dulur-dulur semua panitia ingkang ndadosaken sebab acara dalu menika sukses. Mbok pilih anggenipun hormat panjenengan sedaya mulai kukuh lungguh suguh sak piturute kok kirang prayugi dumateng manah panjenengan sedaya nyuwun agunge pangapunten ingkang saagung-agung. Lan nyuwun pangestune pondok lan pendidikan ingkang wonten mriki tambah dina dados contoh ingkang sae kangge sedaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Insyaallah nalikane kula panjenengan sedaya kersa nderek-nderek berjuang ten Islam, mongko anak turun kula panjenengan sedaya bakal nggih kersa berjuang kangge lillahi kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Iki saking kula mbok pilih atur kula kirang prayogi teman-teman panjenengan sedaya nyuwun agunge pangapunten ingkang saageng-agenge. Lan donga kula selalu di mana-mana niku selalu sing dereng rabi muga-muga tampange jodoh. Sing nom-nom muga-muga terus ditambahi putra-putrine. Jadi napa? Mlaku hamil meneh ngoten. Kula 13 tasih lanjutkan tasih meneh. Muga sing nem-nem iki kali Allah dianugerahi putra-putri sing saleh salihah. Sehingga kula panjenengan dunyane nggih kehidupan sing surgawi, akhirate nggih surga. Mergo mboten enten kenikmatan sing paling nikmat di dunya niki kejaba nikah. Nikah niku siji kenikmatan. Mungkin lha sing darani nikah mboten bisa kula dudingi, pokoke sing nguwasno kula tahun iki panggih jodoh. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan atas sambutan yang begitu bermakna. BKEM DMI Kecamatan Pakesaji ingin mempersembahkan kader dai terbaik 2024. Kita sambut Saudara Muhammad Al-Kansusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim wa afada alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Nahmadu hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bupati Malang Pak Haji Sanusi, yang saya hormati Ketua BKMM Kecamatan Pakesaji, yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Pakesaji, yang saya hormati Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori, SPDI MPDI, selaku pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Asyafiyah At-Tijaniyah sekaligus Sahibul Bait, yang saya hormati Kepala dan Wakil Ranting. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menjadi pahlawan di era digital. Dahulu pahlawan identik dengan mereka yang berjuang melawan penjajah, mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan, dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Namun, di era digital kali ini, konsep pahlawan telah meluas. Kita semua bisa menjadi pahlawan, tetapi tidak lagi menggunakan senjata, melainkan dengan pikiran, tindakan, dan kontribusi positif di dunia digital.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'irallahi walal hadiya walal qala'id wala aminal baital haram yabtagu fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasdadu wa la yajrimannakum shana'anu qawmin asadukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kolaborasi dalam menyebarkan kebaikan. Kita semua bisa menyebarkan kebaikan melewati teknologi, media sosial, atau platform daring lainnya. Hadirin yang saya hormati, menjadi pahlawan di era digital dapat diwujudkan dalam beberapa cara, yakni yang pertama, menggunakan teknologi untuk memberdayakan orang lain. Teknologi bukan sekedar alat, tetapi sarana untuk membantu orang lain. Kita semua bisa membantu dengan menggunakan aplikasi, membuat konten atau situs yang mendidik dan bermanfaat. Yang kedua, melawan hoaks dan ujaran kebencian. Dunia digital seringkali menjadi arena penyebaran informasi yang salah. Sebagai pahlawan, kita harus bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi yang baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menciptakan konten positif dan bermakna. Dunia digital adalah platform yang kuat untuk membentuk opini dan karakter masyarakat. Mari kita gunakan teknologi ini untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai moral. Hadirin yang saya hormati, menjadi pahlawan di dunia digital tidak membutuhkan gelar atau pangkat. Kita semua bisa menjadi pahlawan dengan menggunakan teknologi yang ada untuk menyebarkan kebaikan, memberantas kebatilan, dan memperbaiki lingkungan kita. Demikian pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi pahlawan di era digital. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan pergi lalu mencari yang lebih baik. Jika ada kesalahan, itu murni khilafan dari saya, dan segala kebaikan itu berasal dari Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan masukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan masukkan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kader Dai Muda Putra. Selanjutnya kita sambut kader Da'iyah terbaik 2024, Saudari Syarifatul Aulia. Dari kasihnya tumbuh peradaban, di pangkuannya lahir kekuatan iman, dari doanya tercurah harapan menjadi generasi tangguh di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Yang terhormat Ketua PC BKMM Pakistan Ibu Hajah Imroati Nuris Sururi SAG MH. Yang terhormat Ketua PJ DMI Pakistan Dr. Kiai Haji Supriyanto MPD. Yang kami takdimi Pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Asy-Syafi'iyah At-Tijaniyah Abuya Dr. Ali Muhammad Abrori MPD selaku Sohibul Bait. Yang terhormat Ketua dan segenap jajaran pengurus ranting Kecamatan Pagisaji dan para tamu undangan serta hadirin sekalian. Izinkan saya untuk berbicara tentang peran seorang ibu dalam membentuk karakter generasi. Sebuah tema yang sangat penting karena kita semua sadar bahwa masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas generasi yang ada di dalamnya. Namun, apakah kita sadar siapakah yang paling berperan dalam membentuk karakter generasi? Ya, jawabannya adalah ibu. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang pertama kali mengenalkan anak pada kehidupan. Dari rahimnya, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM. Mohon izin dari Bapak Bupati Pulau Lanjut. Ibu adalah sosok yang pertama kali mengenalkan anak pada kehidupan. Dari rahimnya, seorang anak pertama kali merasakan kasih sayang, kehangatan, dan perlindungan. Dan dalam setiap hembusan nafas ibu, ada doa yang tak henti-hentinya memohon agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Pendidikan karakter dimulai dari rumah, dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anak. Dalam setiap perkataan dan tindakan seorang ibu terdapat pembelajaran yang luar biasa. Misalnya, keteladanan dalam berkata jujur, menghargai orang lain, sabar dalam menghadapi ujian. Seperti halnya ketika seorang anak sedang belajar bermain sepeda, kemudian dia terjatuh. Ibu, aku tipu. Hal yang pertama kali dikatakan oleh seorang ibu tidak lain dan tidak bukan adalah bukan sih. Wes ngerti dalan di kono iku bro jalan kok ya sih ae. Ngene iki lek tiba sapa sing susah. Wes sabar. Seorang anak pasti dalam hati akan merasa, iya ya aku tipu. Wes sabar. Semua ini adalah nilai-nilai yang meskipun tidak diucapkan dengan kata-kata terserap begitu dalam oleh anak ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya derajat seorang ibu dalam pandangan
bagi anak-anaknya. Dalam dunia pendidikan, guru memberikan ilmu yang sangat berharga, namun itu memberikan nilai-nilai kehidupan yang akan terus membekas sepanjang hidup anak. Tutorial mencuci baju, tutorial memasak, tutorial menyapu tidak diajarkan di sekolah, apalagi tutorial bangun pagi. Ketika kita di rumah, kita minta dibangunkan jam 6, tetapi masih jam 5 sudah duduk. Tani, jam itu siapa lagi kalau bukan hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakan seorang ibu adalah teladan yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Ketika sang ibu bilang A, maka anaknya bilang A. Ketika sang ibu bilang B, maka anaknya bilang B. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian lebih pada bagaimana kita mendidik dan membentuk karakter anak. Karena merekalah yang akan menjadi pemimpin, pendidik, dan pelopor masa depan bangsa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan yang baik, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak-anak. Dengan menanamkan karakter yang kuat sejak dini, insya Allah generasi bangsa ini akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia. Yang terakhir, mari kita tutup dengan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mendidik anak-anak, menjadikan mereka insan yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Al-Fatihah. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan eksistensi generasi muda Islam di Pagi Saji yang berkualitas, mudah-mudahan Pagi Saji lebih baik ke depannya. Amin. Bapak Ibu tamu undangan, acara inti akan segera kita ikuti. Pelantikan pengurus BKMM Ranting se-Kecamatan Pagi Saji. Kami persilakan seluruh pengurus yang akan dilantik untuk berdiri. Ikuti kata-kata saya, ibu yang dilantik, ibu yang dilantik, ikuti kata-kata saya. Ikrar pelantikan Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil Islami dina, wabi Muhammadin, Nabiyyan wa Rasulah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan sebagai pengurus BKMMDMI wilayah cabang Pakisaji akan menerima dan menjalankan dengan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya berjanji bahwa dalam menerima jabatan pengurus BKMMDMI cabang Pakisaji ini saya akan menunaikan segala kewajiban saya dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita BKMMDMI dalam memakmurkan masjid karena Allah Ta'ala. Saya berjanji bahwa saya selama memegang jabatan sebagai pengurus BKMMDMI ini akan menjaga nama baik dan muruah organisasi serta tidak akan sekali-kali melakukan perbuatan yang dapat merusak disiplin dan merendahkan martabat organisasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menyanyikan lagu Mars BKMM. Acara pelantikan telah selesai. Seluruh pengurus yang telah dilantik diperkenankan duduk kembali. Untuk para diri dimohon untuk duduk kembali. Penandatanganan berita acara.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama pengarahan sekaligus launching program Isya Klinik oleh Bupati Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukaramun, para alim, para kiai, para masyayikh, terlebih khusus pengasuh pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Tijaniyah Semangat, penanggung Kiai Abdul yang saya muliakan, Ketua TNI Kabupaten Malang Kiai Haji Sibawet, pengurus TNI yang Malang Sabungan, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang hadir, Pak Camat, Pak Danramil, Ibu Camat, Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, Pak Desaji, Pak Desaji, seluruh kepala desa, Pak Desaji, hadir semua. Pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, jajaran pengurus DKMM DMI Kabupaten Malang, pimpinan cabang DMI Kecamatan Pak Desaji, dan pimpinan cabang BKM DMI Kecamatan Pak Desaji, hadirin para undangan yang berbahagia, dan tak lupa Ketua Tim Penggerak PKK yang saya banggakan, pendamping saya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bersama-sama mengikuti acara pengukuhan pengurus Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid atau yang disebut BKMM, yang anggotanya perempuan semua, yang laki-laki ada di Dewan Masjid. Dewan Masjid Indonesia Ranting se-Kecamatan Pagesaji. Pro menyampaikan yang hadir 300 yang dilantik ini. Mudah-mudahan barokah. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan selamat dan sukses atas dikukuhkannya pengurus BKMM Dewan Masjid Indonesia Ranting se-Kecamatan Pagesaji, diiringi harapan semoga dapat mengemban amanat sebaik-baiknya serta mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya muliakan, tadi yang ceramah dai muda tapi berbakat, ternyata masih santrinya ya bro, tak tanya belum keluarga. Yang mau cari mantu bisa daftar sama ya bro. Sepanjang
dibahas ibu-ibu tok, bapaknya gak disetil. Nah, saya bapak-bapak yang tak setil. Ibu, apa yang disampaikan tadi nanti jadi perhatian kita bersama bahwa akhir-akhir ini dekadensi moral atau penurunan moralitas anak-anak di sekolah di seluruh Indonesia dan terkecuali di Malang ini sangat memprihatinkan karena peran ibu-ibu ini sudah tidak banyak lagi berperan sebagai ibu yang mendidik karakter anak, tapi ibu-ibu lebih banyak repot dengan kegiatannya masing-masing sehingga banyak anak-anaknya dan diopeni dan didik dan dibimbing sesuai tadi apa yang disampaikan tadi untuk menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Ibu-ibu, saya ketika dilantik jadi bupati tahun 2018 prihatin dan sedih karena ketika rapat dengan Ibu Gubernur di Jawa Timur disampaikan dengan rapat dengan Pengadilan Agama disampaikan bahwa dispensasi nikah dini terbanyak di Kabupaten Malang. Waktu itu ada 2.300 anak di bawah umur yang daftar nikah sehingga perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Bu Gubernur menyampaikan, Pak Bupati, Malang itu kan kota santri ke saya. Tapi kenapa kok anak-anaknya banyak yang LKMD? Sehingga perlu dispensasi nikah dini umur 10 tahun terus mateng dan kudu dirapetno. Saya jawab sama Bu Gubernur, Bu, ketika mau ngetengi tidak bilang bupati, kok bupati sing disalahno, izin bupati. Ya, tapi Pak Bupati kan harus bertanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya tidaknya Bu Gubernur, akhirnya saya koordinasi dengan Kemenag dan kepala Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang ada di Kepanjen. Setelah di situ bersama seluruh Forkopimda, artinya setiap ada pertemuan saya sosialisasikan hari ini telah turun dari 2.300 kemarin laporan dari Kemenag masih ada 230 dan yang paling banyak kemarin itu di Kecamatan Poncokusumo, kedua Sinusari, ketiga Lodang-Legi. Tapi saji yung podo ya tempat daerah bupati ternyata banyak di sana. Nah ini ibu-ibu yang perlu kita sama Pak Bawe, saya ngomong sama Gus Hamim, ngomong ini nek tokoh-tokoh agama turun tangan, ini anak-anak kita banyak yang kecolongan. Ya, menurut saya ibu-ibu pas waktu itu Bu Camat tak tanya, karena yang banyak Bonangi tak tanya, Bu ini saya ditegur Bu Gubernur, Bonangi ini banyak yang nikah dini atau nikah dispensasi, banyak yang LKMD.
Iya Pak Bupati, kemarin juga sama mungkin itu anak SMP ditemui anak SD. Saya tanya gitu jauh dulu, kok ini pilih tengguru sepeda, nggak kok tadi. Niki naudzubillah, makanya putra putri sampeyan nek masih belum waktunya berpacaran atau waktunya tunangan, belum umurnya nek dijak awet lanang ojo oleh nek kecolongan ibu isi soalnya anak itu ibu begini, nek anak baik sekolah jeneng bapak ini ya, sampai lihat nanti ketika penerimaan raport itu ya, ketika dipanggil Muhammad Abro juara 1 SD atau MI Sabilus Salam, situ itu bapak I putra dari Yai Abro. Tapi nek itu nek ku ibu isi disebut ana arek nakal di dalam itu naudzubillah pamane nyopet pamane peteng disiwau iki jero ibu iki ngomong kudu wis opo jadi ibu ini nek elek ibu ini nek apik ibu bapak ya, jadi sama dengan anak saya ketika wis sudah sing disebut ya itu bapak dan saya Ahmad Zulfikar putra dari Bapak Sanusi itu karena ibu gak ditelur ibu gak dikatur. Nah ini pentingnya peran ibu-ibu dalam membina karakter anak, makanya ada 3M Badan Koordinasi Statif yang programnya TNI ini akan ada ilim Isya keliling. Nah ini dimulai dari Masjid Al Kusabro gitu. Dan nanti sebulan sekali bulan depan di mana? Isya kelilingnya kita ngatus ke kita KB. Berarti sudah janji akan menjalankan itu. Nah, kenapa nanti bisa ngajak yang lain-lain ya, yang muda-muda juga diajak, anak-anak kita diajak ke masjid biar nanti mulai kecil sudah berkarakter di masjid. Jadi selalu hatinya itu dekat dengan masjid dan akan mendidik anak yang terbaik. Ya, saya juga prihatin ketika saya jadi bupati awal tahun 2018 itu keliling sidak ke sekolah-sekolah SD karena SD saya nilainya terjelek di seluruh Indonesia. Pendidikan di Kabupaten Malang penilaian dari Ombudsman lembaga resmi yang menilai pelayanan publik nilainya 32, kesehatan nilainya 34. Karena jeleknya pendidikan dan kesehatan, yang di kesehatan sampai viral di media, ambulani RSUD Kanjuruhan mogok di tangan. Bani kempos dan bani airi hasilnya harus dipindah, viral. Saya banyak ditegur ya, awal-awal jadi bupati ya dan bisa berbuat banyak, tapi ketika anggaran di 2019 saya minta DPR ambulan untuk puskesmas seluruh Kabupaten Malang harus diganti baru. Jadinya tahun itu saya beli 42 ambulan HIS yang terbaik untuk ambulan, sehingga sekarang ambulan semuanya pakai ambulan terbaik dan dimulai
Kabupaten Malang ini peduli terhadap kesehatan, termasuk di Pakis Haji. Saya lihat puskesmasnya kok kelepit-kelepit di pertigaan, ya, di lorong-lorong dibuat ya kamar antri. Jadi yang periksa di lorong-lorong kecil itu susah kondisi antri akeh. Tapi tak hitung sih yang periksa ke sana cuma 20. Akhirnya kepala dinasnya tak suruh pindah, tak carikan tempat, saya survei, ternyata ketemu di Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Karangduen. Awalnya saya diprotes, termasuk camat saji yang dulu. Dan ini namanya tak pindah. Jamannya tak setuju dipindah ke Karangduen, mulai atau toko. Jadi yang Karangduen itu diambil desa, nanti siapa Pak yang ke sana, kendaraan susah, tidak ada link, tidak ada apa, nanti masyarakat susah. Jadi mohon ditetapkan ada di sini dan tidak. Tapi saya perintah Sekda sama Dinas Kesehatan dalam pindah, nanti kita tunggu. Waktu itu Dinas Kesehatannya masih mabar, akhirnya pindah. Dan sekarang ternyata ramai, masih ada ramai. Ya, jadi alasan Pak Camat itu tidak terbukti, masih dalam tempatnya ada sepi, ya, yang periksa ramai. Sekarang per hari itu 200 sampai 300 yang periksa di sana. Di puskesmas makin laris, kemudian Kak Payu, termasuk rumah sakit Kepanjen juga Kak Payu, pasien ini 10. Waktu saya jadi awal bupati, rumah sakit Lawang juga sama, tidak ada pasiennya sampai waktu itu seminggu tutup. Tabungannya sekarang sudah jadi terbaik, di Kanjuruhan sudah terbaik, pasiennya sudah 80%, dari tempat tidur 240, bahkan hari ini kekurangan tempat, saya harus bangun lagi, di sampingnya 2 hektar mau kita bangun lagi 3 tempat. Sehingga tweet dan Menteri Kesehatan, dan alhamdulillah ini mudah-mudahan disetujui, saya akan dapat bantuan 500 miliar untuk bangun rumah sakit di Aceh tambahan. Nah ini liku-liku jadi bupati itu tidak enak dong. Sebanyak ibu-ibu tiba itu ngomong mari yang dulu dirasani oleh warganya melalui WA group, ya, melalui Ahlul Fitnah wal Jamaah. Kalau saya berarti saya kata-kata ini. Nah ketika ke SD juga prihatin, banyak anak kelas 5, anak kelas 2 SMP tak suruh baca Fatihah, tidak bisa. Sehingga saya perlu juga sama Pak Sukawe sama Gus Agus, ya opo anak SD banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Jumlahnya anak SD saya itu 168.000, ketika itu anak SMP-nya 68.000, sehingga hampir 248.000 itu banyak yang tidak bisa ngaji. Akhirnya saya wajibkan di sekolah itu ada sekolah plus ngaji, dan alhamdulillah hari ini saya cek anak SD lengkap ngaji kelas suruh itu sudah. Kemarin saya coba suruh baca Fatihah, suruh baca surat pendek, sudah lancar. Dan ketika sholat duhur saya wajibkan sholat jamaah semua di semua SD dan SMPN yang negeri. Yang swasta ya harus ikuti, karena kalau swasta itu bukan kewenangannya bupati. Bupati hanya sekolah SDN dan SMPN, yang lain bukan kewajibannya. Dan alhamdulillah kemarin itu anak SDN 4
Empat, kepanjen mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Jawa Timur untuk tingkat SDN itu menjadi juara 1 dari kepanjen. Jadi putra putri sampean sekarang di sekolah atau SDN ojo khawatir, insya Allah ngaji di pinter dan juga diberi pendidikan agama, karena jam pertama saya wajibkan untuk ngaji sholat duha. Anak-anak masuk sekolah saya wajibkan yang anak putri salim jungkem kepada ibu gurunya, kalau yang murid laki-laki salim jungkem pada bapak guru. Niru MI, dan tahu MI masih tetap apa enggak ini sekolah-sekolah. Tapi jenenge bupati gak mau bener, wis tak lakoni ngono diprotes. Pak Bawe itu yang protes ke saya dulu, yang Pak Bawe untuk dihentikan. Pak Sanusi jangan diteruskan itu, nanti ini buyar. TV kini berkurang gitu. Nah ini ngalah kalau salah, jadilah kalau salah. Awal saya diprotes dari anak-anak SD, banyak yang terjadi begitu karena tidak iso ngaji. Setelah sekarang pinter ngaji kabeh diprotes mati. Ini protes Pak Bawe malam itu saya. Ya saya hanya begini Pak Bawe, sudah jalan. Saya akan saya teruskan karena mari kita sama-sama fasdari guru mengajak kebaikan. Sekolah 1,8 negara wajib ngono gak iso ngaji untuk bupati mani jalan. Saya itu pinter ngaji salah mani. Tapi biar disalah pokoknya ada pinter ngaji, ada jadi itu jadi baik. Ini upaya saya untuk pendidikan karakter di kabupaten. Ibu-ibu memang nasib anak itu banyak ditentukan oleh ibu-ibu. Tadi itu nek api sing oleh jeneng bapake sing ngelakoni ibu, karena bapak itu banyak kerja dan ngopeni anak. Tapi nek elek sing oleh elek jeneng ibu, soalnya sing wajib ngopeni anak niku ibu. Jadi nek elek ibu, nek api itu bapak, padahal ya kerjasama seharusnya. Memang nasib anak itu ya banyak doanya orang tua. Saya sampai sekarang ini merasa saya jadi bupati ini karena ibu saya Ria Dodong. Tiap kelahiran saya, ibu saya itu puasa ndungakni saya supaya jadi orang yang berguna. Jadi mengikuti Rasulullah, setiap kelahiran itu Rasulullah puasa untuk memperingati hari kelahiran, hari lahir. Cuma di Indonesia hari kelahiran itu nggak menurut Rasulullah Pak Bawe, mengikuti tanggal Masehi. Jadi siti hari di ulang tahun ini hari lahir itu pas hari kelahiran menurut tanggal Masehi. Padahal kalau menurut Rasulullah itu hari kelahiran. Jadi hari kelahiran itu harinya yang diperingati. Yang lahir hari Senin, ya Senin itu diperingati hari kelahiran Jemili. Enggak setahun sekali. Tapi kalau Rasulullah itu memperingati hari kelahiran dengan puasa. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok setiap hari Senin itu puasa? Rasulullah jawab, bala iya, karena yaumul isnin yaumul itu wa yaumul itu wa yaumul inzilafi Quran. Karena hari Senin itu hari kelahiranku dan hari aku diutus dan hari Quran wahyu diturunkan kepada saya. Makanya ibu saya
setiap hari Senin, karena saya lahirnya hari Senin, itu puasa ibu. Bapak jenengan nek anaknya kepingin pintar, kepingin jadi anak soleh solehah, ya di hari ulang tahun ini kelahirannya, benghari lahir Kemis, ya berkemis sampean poso dungakno anaknya, insyaallah anaknya jadi anak sing soleh. Ini yang perlu tadi oleh pendai, ya dai bid'ah, ya tadi itu bahwa surga di bawah telapak kaki ibu itu bakti kesungguhan kasihan ke orang tua kepada anak itu akan dikabulkan oleh Allah. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah kepada orang itu tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah kepada orang itu tergantung murkanya orang tua juga. Jadi walidain itu bapak ibu, ya, makanya bapak ya perlu dihormati, ibu wajib dihormati, karena salah satu dari kedua orang tua itu ridho kepada kita, maka hidup kita akan jadi baik. Dan ketika orang tua murka kepada kita, insya Allah uripnya orang benar. Bahkan ada cerita demikian itu Malik Kundan karena durhaka pada orang tuanya disabdo oleh ibunya jadi batu. Saya pernah ke Medan dan prasastinya masih ada kapal hancur tapi sudah berupa batu, dan ada anak orang bersujud di situ, batu dari batu, tapi bukan batu buatan, batu asli. Nah ini ibu-ibu pentingnya peranan ibu dalam mendidik anak bangsa ke depan ini, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, bermanfaat pada usaha dan bangsa. Sampai lagi pingin anak jadi bupati, niru ibu saya almarhumah. Itu kelahiran putranya di pasar. Nah, karena ibu saya begitu, istri saya juga mengikuti, sama dengan keluarga dari istri. Mertua saya itu setiap kelahiran anaknya di pasar. Tapi umi saya itu anaknya 6. Ono sing lahir Senin, ono sing Selasa, ono sing Rabu, ono sing Kamis. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis poso tok. Terusan. Ya, ini supaya nanti ini tahadzusul nikmat itu ibu-ibu nanti bisa dari BKMM berdasarkan hadis Rasulullah tadi dan itbaq pada Rasulullah, merayakan hari kelahiran itu dengan puasa, tidak dengan mewah-mewahan, tidak dengan pesta. Tapi kalau menurut Rasulullah, merayakan hari kelahiran itu dengan puasa dan didoakan. Bapaknya yang mau bisa kuat, saya tidak kuat bersama. Ya, pas hari kelahiran putranya itu di pasar Dumani, dan itu bagian dari ajaran Rasulullah bahwa kita harus mengasihi yang muda harus menghormati yang tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rifu syarrafa kabirana. Termasuk golonganku, katanya Rasulullah, orang tua yang tidak mengasihi yang muda dan yang muda tidak mau menghormati yang tua. Makanya sinom harus menghormati yang tua harus ngasih yang muda. Dan ini dipraktekkan oleh Pak Polisi dan tentara. Itu beda setuju, itu mesti hormati yang bawahan. Yang tua jawab juga. Itu bentuk cinta kasih antara yang atasan dan bawahannya. Jadi sampai hormat kepada ini Pak Kapten, hormat kepada mayor itu oleh ganjaran sampai hadisnya
Rasulullah. Ya. Jadi bukan, tidak ada artinya itu. Makanya menghormati yang tua itu wajib, bentuknya tergantung. Menghormati orang itu tergantung budaya dan adat yang berlaku. Al-adatu muqamatun, adat muqamatun. Jadi hukum yang berlaku untuk itu termasuk anak-anak saling cium tangan pada guru, itu ada. Orang yang nggak suka kano hadisi, nggak tahu nanti Pak Bawen yang belum hadisi cium tangan guru, mau sikap mulai Gus. Ya, tanggal 9 nggak boleh, jadi mengkultuskan. Itu bukan mengkultuskan, tapi bentuk dari penghormatan anak atau yang muda kepada yang tua. Ibu-ibu, penting kita lakukan bareng mulai hari ini. BKMM sudah dilantik, ayo bareng-bareng dandani akhlaki anak-anak kita, ya, supaya nanti yang LKMD itu tidak ada di Kabupaten Malang. Mari 2030, ya sekarang harusnya tidak ada lagi. Tapi yang bisa jaga sama ibunya, karena anak-anak itu kalau mau keluar kemana itu juga pada ibunya. Dan anak itu paling nurut sama ibunya. Dan bapak ya paling jalur duit dong dengan bapak jalur duit dengan bapak. Tapi nek kesehariannya itu lebih manut, lebih taat pada ibunya, karena memang yang melahirkan dan mendidik mulai kecil. Itu penting nanti bahwa pendidikan anak-anak, pendidikan karakter untuk anak-anak ini sudah dimulai sejak dini. Tapi saya yakin kalau di pondok pesantren ini berjalan dengan baik, anak-anak yang sekolah di sekolah SD negeri dan SMP negeri perlu ada pembinaan khusus, karena di sekolahan itu hanya 1 jam pendidikan agama, maka perlu ada pendidikan yang sering. Itu mungkin Ibu yang perlu saya sampaikan, yang bisa sampaikan. Yang penting nanti ibu-ibu yang punya putra putri, yang punya cucu, dan hari kelahirannya di asani. Ya kalau mau peringati hari lek kuat per minggu, ya 2 minggu bisa. Gak kuat 2 minggu bisa, 1 bulan bisa per hari kelahiran. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sebagai Bupati Malang mengucapkan selamat atas dilantiknya BKMM se-Kecamatan Pagesanji. Mudah-mudahan dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid dengan baik, yang nanti tidak hanya pas pelantikan seragam kabeh 300 teko, mari ngono isya keliling, ya harus datang iling, nanti yang mimpin Gus. Ya, nanti yai yang di depan ini yang memimpin, tahu yang ngatur, yang Maman Satuman atau siapa nanti yang lainnya yang kenal, itu untuk memimpin itu syukuran ya Bro bisa rutin kalau nanti dibuat program untuk Pagesanji, isya kelilingnya bisa bersama-sama Bapak Kepala Desa, supaya Bapak Kepala Desa juga ikut sholat isya bisa. Lalu yang imam sholat isya nanti Bapak Kepala Desa. Kalau suku keliling, saya sendiri yang ngikuti sama para kiai dan kiai Sibawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan Bupati Malang untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan launching isya keliling. Berkenan mendampingi Ketua DMI Kabupaten Malang dan Ketua TPPKK Kabupaten Malang.
Mana penerbang yang lain? Yang dia dipukul semua. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ada yang ke sini. Ya, anak yang bisa vokalis yang ke sini. Vokalisnya. Penerbang sama vokalisnya yang di luar bisa masuk ke dalam, mengawali launching isyak keliling. Tanpa mic, Mic-nya di sini ada. tanpa mic Bu, tanpa mic langsung masuk awal. Bu. Bikin awal Bu. Yang ini bisa Bikin Bu. membawakan. Ayo, akan cepat Bu. صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى Turut, mudah-mudahan barokah. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan piagam masjid dari Bupati Malang kepada Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abrori MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Ilmu Quran Asy-Syafi'iyah. Ada sedikit bantuan untuk PAJ BKMN pada saji dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK 2 juta. Itu kita buat. Di penghujung acara, marilah kita berdoa bersama. Dan kami mohon kepada Kiai Yusuf Anwar untuk memimpin doa. Kepada Kiai Yusuf Anwar, kami haturkan.
Marilah acara yang sangat luar biasa ini kita tutup dengan doa. Yang pertama, semoga apa yang jadi harapan dari kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajati dunya bil maisarah wa hajjatil akhirah bil maghfirah. Allah memberikan kita selalu, Allah curahkan kepada kita taufik agar kita mudah untuk menjadi orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya Allah curahkan, Allah berikan kesehatan lahir batin. Bupatine sehat walafiat, wargane sehat walafiat, yang sekarang sedang sakit semoga Allah segera memberi kesembuhan. Bi barakati Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa fiqatul shifaiha wa nur absari wa diyaha wa qutil arwahi wa ghidaiha bisirri wasraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terakhir, dari tempat yang sangat mulia ini kita juga memberikan faedah kepada yang telah meninggal dunia, orang tua kita, adik tolan kita, sahabat kita, keluarga kita, guru-guru kita. Semoga yang di sana, di alam barzah sana, Allah curahkan rahmat, Allah curahkan maghfirah, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, Allah jadikan kuburannya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi ni'amika fi mazidah ya rabbal jalali wa ahli sultanik. Allahumma salli wa sallim ala alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alil Fatihah. Ya faridal hamdi ya kashfal ghammi ya dafi'al barakati wal musyrikin. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqa tafarruqa ma'suma. Allahumma ya biyasri yasir ya mutabadir tabbir ya misal kulli bikin basyir. Allahumma nas'aluka wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara warhamhuma kama rabbana shighara warhamhuma kama rabbana shighara. Allah barik lana fi auladina wa talamidina. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina. Allah barik lana fi auladina wa talamidina wahfadhhum wa la tadurruhum wa fi kulli ta'atika warzuqna birrahum warzuqna birrahmatir rahimin. Allahumma kama ballaghana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk seluruh hadirin mohon tetap di tempat karena setelah ini akan kita ikuti pembinaan dari Ketua PDDMI Kabupaten Malang.
Mohon berkenan kepada Bupati dan Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Sama dia belakang. Hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Titip hasil laporan. penting agar perjalanan panjenengan sebagai BKMM dan takmir masjid BMI ini bisa sinkron. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para takmir masjid Jamek hadir nih, takmir masjid Jamek di 12 desa hadir. Kemudian yang dilantik ibu-ibu BKMM ada 12 desa ya. SK-nya sampai atas nih. Alhamdulillah. Begini, yang paling pokok untuk saya sampaikan bahwa panjenengan BKMM sesuai namanya Badan Koordinasi Majelis Taklim, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Berarti jenengan itu sekali lagi panjenengan itu tugasnya ngurusi majelis taklim di masjid. Sekali lagi, panjenengan tugasnya menyelenggarakan, menghadiri, mengajak orang untuk terlaksananya majelis taklim di masjid panjenengan masing-masing. Siap ya? Ini perlu saya sampaikan supaya nggak terjadi tumpang tindih. Berarti lek muslimat fatayat biasanya kegiatannya di rumah-rumah, di kantor atau di perkampungan dan seterusnya. Lek jenengan BKMM itu kegiatannya hanya di masjid, hanya di masjid, dan yang diurusi adalah majelis taklim. Sekaligus mohon kepada bapak-bapak takmir, tolong kehadiran BKMM ini jenengan jadikan sebagai bagian dari takmir masjid sing ngurusi majelis taklim. Kehadiran ibu-ibu niki satu yo ngajaki koncone wedok-wedok untuk hadir di majelis taklim di masjid. Sama jelas para takmir nggih? Jangan dianggap pesaing. Tolong sekaligus jenengan dadosaken takmir masjid panjenengan, para ketua takmir masjid Jamek misalnya masuk seksi atau departemen majelis taklim. Oke nggih? Sekaligus misalnya enten di masjid itu tentu namanya ibu ya bagian konsumsi, bagian sosial, misalnya ada kegiatan santunan, ada kegiatan sing model sosial dakwah niku ibu-ibu adalah merewangi panjenengan para takmir. Jadi mangke prakteke saged bergabung langsung menjadi bagian takmir. Upami jenengan boten sempat atau sudah ada ya boleh saja BKM itu menyelenggarakan majelis taklim sendiri yang selama ini nun sewu masjid itu di mana-mana niku le sholat jamaah sepi. Kira mau Bapak Ibu
sholat jamaah sepi, makanya DMI ngrewangi supaya masjid itu makmur sholat berjamaah. Kemudian juga makmur majelis taklimi, soalnya akeh sing hadir. Selanjutnya saya minta kepada para takmir masjid agar tema atau judulnya majelis taklim itu ya menyangkut meliputi tentang perempuan, misalnya tentang risalatul mahid, misalnya tentang sebaiknya seorang ibu mengasuh kepada anak-anaknya, menyikapi anaknya yang remaja itu seperti apa. Tapi ojo mek ngapunten, ojo di samping ngaji niku misalnya sulam taufik, sulam safina, bidayah, tapi tolong yang bertema-tema ngoten niku wau sing aktual tolong ditambahi supaya tambah akeh wong sing seneng sregep nang masjid. Siap Bu? Atau juga bisa berkegiatan ibu-ibu BKMM itu misalnya di masjid itu seminggu pisan, lek bengi niku terus mungkin yang baru memulai iling isa keliling masih di pagi saji mawon, yang lain belum. Lek ini abot, ini berkali mungkin di sini barangkali kenapa dimulai barangkali mungkin seneng kegiatan malam hari barangkali. Umpama abot juga ada yang dilaksanakan seminggu pisan di tingkat masjid jamek, di tingkat masjid kecamatan, mungkin ini masjid apa jenisnya, masjid Al Alisan itu dilaksanakan seminggu sekali yang dihadiri oleh ibu-ibu pengurus BKMM sekecamatan pakai saji. Perlu jenengan ketahui, pengurus DMI Kabupaten Malang, pengurus kabupaten itu NUKB Bapak Ibu. Ya ono sing LDI tak dadekno penasehat, orang ngurusi langsung. Ono sing Muhammadiyah tak dadekno penasehat, sing ngurusi langsung ini adalah wong NU. Pengurus kecamatan ketuanya DMI KB NU. Jadi ojo khawatir. Kenapa ada DMI? Karena DMI itu perkumpulan dari masing-masing kelompok Islam yang ada di Indonesia. Jadi perkumpulannya Masjid Muhammadiyah, perkumpulannya Masjid NU, perkumpulannya Masjid Al-Wasliyah, LDI dan seterusnya itu berkumpul dalam satu wadah perkumpulan kemasjidan sing jenenge Dewan Masjid Indonesia. Sing ibu-ibu ngurusi kawah jenenge BKMM. Nah, pintu masuk bantuan ke masjid itu ya lewat DMI. Contohnya ada apa? Dulu kita laksanakan dandani speaker masjid Kuwabe Kabupaten Malang sudah kita laksanakan. Ada bantuan uang kehormatan imam masjid dari gubernur melalui DMI. Ada subuh keliling yang ditempati mendapat bantuan 20 juta yang tahun sebelumnya 15 juta ya lewat DMI. Dan bahkan pengurus Kesbangpol dinas di Kabupaten Malang sing ngurusi bantuan-bantuan itu mulai tahun ini akan mengajak bantuan yang ke masjid dan musola selalu bersinergi mengajak Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Biyen sing nengeri masjid ono masjid NU di sebelah ono logo DMI, sing masjid NU nggih kula templeki prasasti napa NU. Dan masjid NU di Kabupaten Malang itu sekitar 90%. Dan 90%. Jadi kemudian kami juga dari DMI yang mengajak supaya masjid itu jelas jenis kelamene. Di masjid itu kudu jelas opo TE wong NU, opo TE wong Muhammadiyah, opo TE LDI. Jadi kami dari DMI orang nggak akan meng-NU-kan masjid LDI, tidak akan meng-NU-kan masjidnya Muhammadiyah. Nah, hanya masjidnya warga NU sing remeng-remeng
sing asale ora patek gelem NU niku akhire kula NU kampane ngoten. Alhamdulillah berhasil sehingga sertifikat wakaf yang ada di Kabupaten Malang sing usul yang tahun kemarin 2024 sehingga terbit sekitar 1000 sertifikat wakaf. Itu adalah juga kami dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang. Dan insya Allah subuh keliling dimulai lagi. Dan nanti masjid yang ditempati subuh keliling itu disamping dapat bantuan 20 juta, sekaligus akan diproses nopo PBG ini. Kalian lihat nopo IMB, izin mendirikan bangunan, itu akan terbit saat ditempati subuh keliling. Makanya semua persyaratan yang ada itu harus sudah terpenuhi. Nah, mohon pada Bu In nanti tolong sing ngisi majelis taklim di majelis masjid, lek masjid NU yo golekno wong NU, kiai ne wong NU, monggo diberi mawon ana apa Buya sinten Bro, saged Gus Yusuf saged atau kiai-kiai dari daerah sini saja supaya kami tidak melayani terlalu luas di Kabupaten Malang. Barangkali itu saja. Nanti sekali lagi kehadiran BKMM itu justru melengkapi sisi-sisi yang sementara ini di Takmir Masjid belum ada atau belum lengkap. Makanya saged dipahami ya. Jadi sekaligus bisa Takmir Masjid itu meng-SK, menerbitkan surat keputusan Ibu BKMM itu menjadi departemen dakwah atau departemen majelis taklim atau departemen sosial yang ada di masjid. Kata mawon cekap semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi. يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد